Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sahabat akhirat akan menyajikan kisah Isra Mi'raj perjalanan Nabi Muhammad SAW dengan buraq menembus langit 7. Isra Mi'raj merupakan peristiwa dahsyat perjalanan suci Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina hingga naik ke langit 7 dalam semalam. Peristiwa itu terjadi pada 27 Rajab di tahun ke-8 kenabian. Kisah perjalanan suci Nabi Muhammad SAW menembus langit ke-7 atau Sidratul Muntaha dalam semalam dengan menunggangi buraq bagi masyarakat Arab zaman jahiliyah dinilai sebagai cerita yang tidak masuk akal. Namun, jika bagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq, dia merupakan orang pertama yang mengimani dan meyakini perjalanan suci Rasulullah SAW. Karena itu, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq, orang yang dipercaya. Sebagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj itu diabadikan dalam Quran surah Al-Isra, yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Dalam tafsir Jalalain karya Jalaluddin Al-Mahali dijelaskan bahwa dia Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya dengan memperjalankannya di suatu malam. Di dalam perjalanan itu antara lain Nabi SAW sempat berkumpul dengan para nabi, naik ke langit, melihat keajaiban-keajaiban alam, malaikat dan bermunajat langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan peristiwa ini, Nabi Muhammad SAW menceritakannya melalui sabdanya, "Aku diberi buraq, adalah seekor hewan yang berbulu putih, tingginya lebih dari keledai, akan tetapi lebih pendek daripada bagal. Bila ia terbang, kaki depannya dapat mencapai batas pandangan matanya. Lalu aku menaikinya dan ia membawaku hingga sampai di Baitul Maqdis. Kemudian aku tambatkan ia pada tempat penambatan yang biasa dipakai oleh para nabi. Selanjutnya aku masukkan Masjidil Aqsa dan melakukan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu aku keluar dari Masjidil Aqsa. Datanglah kepadaku malaikat Jibril seraya membawa 2 buah cawan. Yang satu berisikan khamar, sedangkan yang lain berisikan susu. Aku memilih cawan yang berisikan susu. Lalu malaikat Jibril berkata, "Engkau telah memilih fitrah, yakni agama Islam." Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit dunia, yaitu langit pertama. Lalu malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Ditanyakan, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanya lagi kepadanya, "Siapakah yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanya lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menemuinya?" Malaikat Jibril menjawab, "Dia telah diutus untuk menemuinya." Kemudian pintu langit pertama dibukakan bagi kami. Tiba-tiba di situ aku bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam menyambut kedatanganku dan ia mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang kedua. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang kedua. Lalu ditanyakan kepadanya, "Siapakah kamu?" Malaikat Jibril menjawab, "Jibril." Ditanyakan lagi kepadanya, "Siapakah orang yang bersamamu itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Muhammad." Ditanyakan lagi kepadanya, "Apakah dia telah diutus untuk menghadap kepadanya?"
Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Maka pintu langit yang kedua dibukakan lagi bagi kami. Tiba-tiba aku bertemu dengan dua orang anak bibiku, yaitu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Lalu keduanya menyambut kedatanganku dan keduanya mendoakan kebaikan untukku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang ketiga. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu langit yang ketiga. Lalu ditanyakan kepadanya, siapakah kamu? Malaikat Jibril menjawab, Jibril. Ditanyakan lagi kepadanya, siapakah orang yang bersamamu itu? Malaikat Jibril menjawab, Muhammad. Ditanya lagi kepadanya, apakah dia telah diutus untuk menemuinya? Malaikat Jibril menjawab, dia telah diutus untuk menemuinya. Maka dibukakanlah pintu langit. Tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Yusuf, dan ternyata ia telah dianugerahi separuh darinya semua keelokan. Nabi Yusuf menyambut kedatanganku, lalu ia mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke langit yang keempat. Maka malaikat Jibril mengetuk pintu lagi. Pada langit yang keempat, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris. Ia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Kemudian malaikat Jibril membawa ke langit kelima, dan di langit kelima ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun. Ia menyambut kedatanganku dan mendoakan kebaikan bagiku. Selanjutnya malaikat Jibril membawa Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang keenam, dan dibukakanlah pintu yang keenam. Dan pada langit ketujuh Nabi Muhammad SAW tiba-tiba aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kedapatan ia bersandar pada Baitul Makmur. Ternyata Baitul Makmur itu setiap harinya dimasuki oleh 70.000 malaikat, yang selanjutnya mereka tidak kembali lagi padanya. Kemudian malaikat Jibril membawaku naik ke Sidratul Muntaha. Kedapatan daun-daunnya bagaikan telinga-telinga gajah, dan buah-buahan bagaikan tempayan-tempayan yang besar. Ketika semuanya tertutup oleh nur Allah, semuanya menjadi berubah. Maka kala itu tidak ada seorang makhluk Allah pun yang dapat menggambarkan keindahannya. Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Maka Allah mewahyukan kepadanya secara langsung, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umat-umatnya 50 kali salat untuk setiap hari. Setelah itu lalu Nabi Muhammad turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa, yaitu langit ke-6. Maka Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad, apakah yang diwajibkan oleh Rabbmu atas umatmu? Nabi Muhammad menjawab, 50 kali sholat untuk setiap harinya. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Rabbmu, lalu mintalah keringanan darinya, karena sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melaksanakannya. Aku telah mencoba Bani Israel dan telah menguji mereka. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan kisahnya. Maka aku kembali kepada Robku, lalu aku memohon, wahai Robku, ringankanlah buat umatku. Maka Allah meringankan 5 waktu kepadaku. Lalu kembali menemui Nabi Musa, dan Nabi Musa bertanya, apakah yang telah kamu lakukan? Nabi Muhammad menjawab, Allah telah meringankan 5 waktu kepadaku. Maka Nabi Musa bertanya, sesungguhnya umatmu niscaya tidak akan kuat melakukan hal tersebut. Maka kembalilah lagi kepada Robku dan mintalah keringanan buat umatmu. Rasulullah melanjutkan kisahnya, maka aku masih tetap mondar-mandir antara Robku dan Nabi Musa, dan dia meringankan kepadaku 5 waktu demi 5 waktu. Hingga akhirnya Allah berfirman, hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk tiap sehari semalam. Pada setiap sholat berpahala 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat. Dan barang siapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian ternyata ia tidak melakukan, dituliskan untuknya pahala 1 kebaikan. Dan jika ternyata ia melakukannya, dituliskan sebagaimana pahala 10 kali kebaikan. Masya Allah.
Dan barang siapa yang berniat melakukan keburukan, lalu ia tidak mengerjakannya, maka tidak dituliskan dosanya. Dan jika ia mengerjakan, maka dituliskan baginya dosa satu keburukan. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW turun hingga sampai ke tempat Nabi Musa. Lalu Nabi Muhammad menceritakan hal itu kepadanya. Maka ia berkata, "Kembalilah kepada Robmu, lalu mintalah kepadanya keringanan buat umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan kuat melaksanakannya." Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, "Aku telah mondar-mandir kepada Robku hingga aku malu terhadapnya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan lafal hadis ini berdasarkan Imam Muslim. Imam Hakim di dalam kitab Mustadrak meriwayatkan sebuah hadis melalui Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Aku melihat Robku Azza wa Jalla." Kisah ini semoga menambah dan mempertebal keimanan dengan tidak meninggalkan sholat 5 waktu yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu menjalankan kewajiban kita dalam menjalankan sholat. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.